Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kami ucapkan teruntuk santri-santri Al-Hamid yang masih berada di rumah. Bertemu kembali dengan mata pelajaran fikih. Pada pertemuan kali ini masih di dalam bab yang ketiga, jual beli. Dan ini merupakan pertemuan yang kedua di dalam bab yang ketiga, masih membahas tentang masalah jual dan beli. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita melanjutkan kepada materi yang akan kita bahas. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan dapat dengan mudah kita pahami dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu, hiaskanlah aku dengan ketenangan jiwa, muliakanlah aku dengan takwa, dan elokkanlah aku dengan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang masalah jual beli yang kemarin sudah dibahas pada pertemuan yang pertama, tentang masalah pengertian, kemudian dasar hukum, kemudian syarat dan rukun. Kemudian kita memasuki pada yang selanjutnya, itu yang kelima, tentang macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, ya. Jual beli yang kita kenal dengan bai', itu ada yang namanya bai' shahihah, ada bai' fasidah. Bai' shahihah, bai' yang sah, ya. Bai' fasidah, bai' jual beli yang rusak atau tidak sah. Tentunya yang sah adalah jual beli yang sudah memenuhi persyaratan yang kemarin sudah dibahas, ya, tentang rukunnya, syaratnya. Bagi semua rukun memiliki persyaratan, semua sudah tercukupi, maka jual belinya dianggap sah. Sekarang jual beli yang fasidah, jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukunnya kurang satu, atau rukunnya ada semua tapi di dalam rukun itu syaratnya kurang. Itu nanti hukumnya adalah fasidah, rusak dan tidak sah. Di antara jual beli yang terlarang, ini contohnya jual beli yang terlarang. Yang pertama adalah jual beli sistem ijon. Maksud jual beli sistem ijon adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya. Seperti misalnya menjual belikan padi yang masih sangat muda, masih berbunga, belum ada isinya, dijual. Semua itu masih ada kemungkinan bisa rusak atau rontok sehingga dapat merugikan kedua belah pihak. Contoh misalnya kalian bisa melihat pada gambar berikut ini. Ada padi yang masih muda, masih berbunga, dijual, diborong. Tidak sah hukumnya. Durian yang masih berbunga, belum terlihat isinya, sama, ya. Biji kopi yang masih berbunga, petai yang masih berbunga, dijual. Biasanya para pemborong, para pembajong itu rebutan, takut keburu dibeli orang lain, kemudian dibayarin terlebih dahulu. Ini hukumnya tidak sah jual belinya, ya. Hati-hati. Makanya kalau syarat sama rukunnya kurang,
maka masuk dalam kategori jual beli yang fasidah. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, an Ibnu Umar nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is simar hatta yabdu solahuha, muttafaqun alaih. Artinya dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW telah melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah tersebut atau pantas untuk diambil dan dipetik buahnya. Hadis muttafaqun alaih. Jelas nggak boleh ya. Kalau beli mangga, ya mangganya sudah matang, sudah tua, dan ketika ijab kabul dijual langsung diunduh. Bukan masih berbunga, masih kecil, kemudian dijual belikan, nanti ngambilnya setelah pantas untuk diambil, itu nggak boleh. Yang kedua, jual beli barang haram. Jual beli barang haram ini termasuk yang fasidah. Jual beli barang yang diharamkan berdasarkan nas Al-Quran dan nas hadis maupun ijma ulama. Jual beli hukumnya tidak sah dan dilarang serta haram hukumnya. Jadi menjual belikan sesuatu yang di dalam nas Al-Quran sudah melarang, atau Al-Quran atau hadis atau ijma melarang, terus dijual belikan, ini hukumnya haram dan fasidah, rusak ya. Contoh misalnya jual beli minuman keras, ini jelas ya, nama al-khamr wal maisir itu ya, ayatnya Al-Quran jelas melarang. Menjual belikan kotoran hewan yang kemarin sudah disampaikan tuh ya, kotoran hewan najis dijual belikan, haram, nggak boleh, fasidah, rusak ya, tidak sah. Jual belikan bangkai ayam mati dijual, sini saya beli ya saya jual, buat apa? Buat makan lele lah, nggak boleh menjual belikan ayam mati itu ya, yang tidak disembelih itu nggak boleh. Jual beli darah, saya jual darahnya sekian, kemudian diambil, nggak boleh, hukumnya tidak sah. Ada juga donor darah ya, donor darah itu tidak dijual belikan ya. Sama dengan kamu punya kotoran ternak ya banyak, itu kan bermanfaat buat pupuk, silakan untuk dimanfaatkan, kasihkan kepada orang, makanya pakainya adalah sistem jasa. Ini 2 karung, jasanya 1 karung itu 50.000, berarti 2 karung 100.000. Boleh enggak? Boleh. Bukan menjual belikan kotorannya, tapi membayar kuli untuk ngangkutnya, untuk masukinnya dan lain sebagainya ya. Ada lagi yang tidak diperbolehkan, daging babi jual belikan haram karena termasuk yang diharamkan. Jual beli berhala, jual beli patung yang untuk disembah, jual salib, jual arca yang untuk disembah, itu nggak boleh ya. Kalau jual beli akik gimana Pak? Kalau akiknya buat disembah ya nggak boleh sama ya. Kalau sekedar buat perhiasan ya boleh ya. Berhala itu sesuatu yang disembah, itu tidak diperbolehkan. Lanjut, yang ketiga yang tidak diperbolehkan adalah jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan ini tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan dan tidak sah? Karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Jadi ini hewan ini bibit unggul, diambil spermanya kemudian disuntikan ke hewan betina yang lain biar nanti anaknya bagus. Itu dijual 1 milinya sekian, nggak boleh ya. Tapi berlaku sekarang Pak. Nah kalau berlaku diganti akarnya, tidak menjual belikan sperma, tapi menjual belikan jasanya ya. Rasulullah pernah bersabda, nah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an bai'in fadlil ma, rawahu Muslim. Artinya Rasulullah telah melarang jual beli kelebihan air atau sperma. Ini hadis riwayat Muslim. Dan perbolehkan ya. Meskipun berlaku, tinggal nanti di akadnya, ijab kabulnya dibetulkan.
Kemudian yang selanjutnya yang D, jual beli anak binata yang masih dalam kandungan induknya. Ada sapi itu ya gambarnya sedang hamil, kamu beli. Saya beli anaknya ya. Nanti kalau lahir saya beli nih bayarnya. Bayar dulu. Bayar sekian. Saya berani sekian. Padahal belum tentu nanti ya. Belum tentu nanti bisa lahir dengan hidup ataupun mati. Itu tidak diperbolehkan. Sesuai juga dengan hadisnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW naha an bai' habalil habalah. Tafaqun alaih. Artinya sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Kalau sudah lahir boleh enggak? Kalau sudah lahir boleh ya. Meskipun masih kecil boleh diambil, diurusin ya, silahkan. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya yang jual beli barang yang belum dimiliki. Ini ya, banyak sekali sekarang terjadi seperti itu ya. Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama. Sedangkan pembeli pertama akan menjualnya kembali sebelum menerima barangnya. Ini nggak boleh nih ya. Hati-hati nih. Ini sekarang sudah musimnya, apalagi jual beli online. Biasanya dia tidak menerima barang. Jadi kalau mau menjual, kamu beli dulu. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ana Rasulullah SAW la tabi'anna syai'an istaraituhu hatta yaqbiduh. Rawah Ahmad wa Baihaqi. Artinya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jangan engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli sehingga engkau menerimanya atau memegang barang itu. Belum diterima sudah kamu jual lagi. Kamu jual mobil nih, gambarnya mobil, jual mobil. Padahal mobilnya kamu belum dibeli. Cuma punya kenalan, orang tersebut mau menjual mobilnya seharga misalnya 5 juta. Kamu jual ke orang lain 7 juta. Padahal belum kamu beli mobil tersebut. Itu nggak boleh ya. Kamu beli dulu aja, setelah beli kamu baru dijual. Sekarang banyak sekali. Apalagi jual beli menggunakan sistem online. Itu rawan sekali masuk ke dalam bai'u fasidah ya. Karena memang belum punya barangnya belum punya, ada orang pesan. Kalau orang pesan sih tidak masalah ya, orang pesan. Tapi kalau sudah akad langsung beli, kamu jual seakan-akan itu milik kamu sendiri padahal belum kamu miliki, itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya yang F ya, jual beli barang yang belum jelas. Contoh saat ini ya lagi heboh tuh ya, ada box misteri ya, menjual box misteri harganya 10.000. Bisa jadi nanti di dalamnya adalah HP. Bisa jadi juga di dalamnya adalah jarum pentol 1. Nah, ini yang tidak diperbolehkan ya. Jadi nanti akan merugikan pihak pembeli. Kalau nanti itu sistemnya sudah seperti sistem judi, kayak zaman bapak masih kecil itu banyak orang-orang yang menjual agar nih pasang atau masang sistemnya. Kalau nggak dapatnya agar, kalau dapat bisa ada mainan dan lain sebagainya. Ini nggak boleh. Namanya jual beli barang yang masih belum jelas. Kalau jual agar ya jual agar. Kalau jual HP ya jual HP. Kalau jual jarum pentol ya jarum pentol. Jangan disembunyikan, dimisterikan dengan harga sekian, padahal nanti begitu belum tentu dapatnya apa. Ya, kecuali kalau bentuknya hadiah ya boleh. Kalau itu bukan jual beli, nanti hadiah. Lanjut. Jual beli yang tadi ya, jual beli yang masih belum jelas itu masih ada unsur gharar atau ketidakjelasan. Dan nanti akan cenderung berspekulasi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya, masih berbunga dijual, nanti spekulasi, mudah-mudahan nanti buahnya bagus lah.
pas waktunya berbuah rontok, habis itu ya. Atau waktunya berbuah banyak banget, nanti yang menjual malah merasa rugi. Itu nggak boleh. Seperti tadi, berharap beli box misteri, berharap dapat HP harganya 10.000, ternyata begitu dapat, yang didapat adalah jarum pentul. Nah ini nggak boleh ya. Dikecualikan dari itu ada yang diperbolehkan ya, misalnya menjual buah yang masih muda, yang memang sudah biasa dimanfaatkan ketika masih muda, seperti jual beli nangka muda ya, nangka muda maksudnya udah umum di daerah Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Barat juga ada, yang paling ramai Jawa Tengah. Kenapa? Karena itu nanti dimanfaatkan untuk gudeg. Jadi artinya meskipun masih muda, begitu dijual langsung diambil, itu boleh. Kalau misalnya jual padi masih berbunga dijual terus langsung diunduh, silakan saja ya. Tapi buat apa padi yang masih berbunga terus diunduh? Rasulullah SAW bersabda, nah Rasulullah SAW an bai'is simar hatta yabdu islahuha, muttafaqun alaih. Nabi Muhammad SAW telah melarang menjual buah-buahan yang belum tampak manfaatnya, masih berbunga ya. Lanjut, itu sudah dianggap tidak selesai masalah jual beli yang fasidah, yang rusak ya. Nah, sekarang ada yang kedua, jual beli yang sah. Ini masih dalam kategori fasidah, tapi ini masih sah ya. Jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama, artinya mendapatkan dosa. Jual belinya sah. Jual beli ini hukumnya sah tetapi dilarang oleh agama karena adanya sesuatu sebab atau akibat dari perbuatan tersebut. Jual belinya sah tapi mendapatkan dosa dan hasil jual belinya tidak berkah. Contoh pertama, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Nah ini ya, lagi khutbah Jumat, lagi sholat Jumat, jual beli. Ini hukumnya sah saja asal syarat rukunnya terpenuhi, tapi jual belinya dilarang oleh agama, artinya mendapatkan dosa dan tidak berkah ya. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sholat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ini Al-Quran langsung yang melarang ketika sedang khutbah Jumat, yang mulai terdengar suara azan Jumat sampai selesai sholat Jumat. Ini berlaku bagi orang-orang yang diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat ya. Nah, satu yang dilarang ya, untuk orang yang kategori wajib melaksanakan sholat Jumat dan mengerti larangan itu, berarti laki-laki. Kalau perempuan masih boleh, anak kecil masih boleh. Yang kedua, tidak dalam keadaan darurat seperti orang yang kelaparan. Ini kalau nggak beli sekarang bisa mati kelaparan, nah itu tidak mendapatkan dosa ya. Masih ada pengecualiannya. Kemudian yang kedua, jual belinya sah tapi dilarang dan mendapatkan dosa ya. Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai di pasar. Jual beli seperti ini memungkinkan penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, sehingga akan menjual yang jauh lebih murah dari harga pasar.
dan barang akan dibeli oleh pembeli dengan harga yang serendah-rendahnya. Selanjutnya akan dijual belikan kembali ya, di pasar dengan harga yang setinggi-tingginya. Nah, ini zaman dulu ya, terutama zaman dulu yang belum ada informasi. Kalau memang si pemilik sayuran atau buah-buahan itu tahu harga pasar sedemikian, kemudian di jalan, saya beli barang kamu harga sekian, mau enggak? Ya enggak apa-apa. Padahal dia tahu harga pasarannya sekian, itu enggak apa-apa ya. Itu tidak termasuk berdosa. Ini mah menghadang di jalan untuk sampai di pasar, dan orang yang memiliki barang itu tidak tahu harga pasar, dia beli itu semurah-murahnya, kemudian dia bawa ke pasar dan menjual semahal-mahalnya. Ini tidak dibolehkan sesuai dengan hadis Nabi ya. La tatalaku ar-rukbana, artinya janganlah kamu menghambat orang-orang yang akan pergi ke pasar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sampaikan harga di pasar sekian, saya mau beli punya kamu di sini, saya mau jual lagi. Oh iya nggak apa-apa, boleh ya. Yang selanjutnya yang nggak boleh juga nih ya, hukumnya sih sah-sah saja ya, tapi termasuk berdosa dan tidak berkah. Jual beli dengan niat menimbun, semua barang-barangnya dibeli tuh, harganya normal, beras dibeli, segala macam dibeli, terus ditimbun, nanti begitu barang nggak ada baru dijual. Jual beli ini sangat tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu dilarang, dikarenakan pada saat orang banyak membutuhkan justru ia menimbun dan akan menjualnya dengan harga setinggi-tingginya pada saat barang-barang yang dia timbun itu mulai langka. Ini nggak boleh ya. Sekarang lagi rame-ramenya tabung gas, gas oksigen lagi banyak dibutuhkan. Kemudian kamu beli tuh sampai berapa gudang itu ditimbun, akhirnya kan langka. Begitu langka, kamu jual itu dengan harga 4 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat. Orang kalau sedang butuh pasti membutuhkan. Apapun sekarang tidak diperbolehkan kalau sengaja menimbun untuk menjual kembali ketika harganya sudah sangat mahal karena kelangkaannya itu ya, bukan karena apa-apa tapi karena kelangkaannya ya. Tapi kalau kamu punya beras sendiri, punya gabah sendiri, simpanan nanti kalau udah naik baru saya beli, itu tidak masalah. Tapi kalau sengaja membeli disimpan supaya nanti semua pada tidak ada, baru orang-orang membutuhkan mau membeli dengan harga berapapun, ini tidak diperbolehkan ya, namanya merugikan orang. Yang selanjutnya jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangannya dikurangin ya. Nah, sekarang tuh bisa saja ya, kalau pakai timbangannya dikurangin, kalau pakai literannya dikurangin, itu nggak boleh ya. Hukumnya sah, jual belinya sah, tapi haram, termasuknya makan barang yang tidak berkah, makan barang haram ya. Jual beli bensin tuh ya, sekarang banyak banget kasusnya ya. Anginnya dibesarkan biar nanti yang keluar bensinnya sedikit, nah itu juga nggak boleh. Timbangan dikasih beban tuh, gantulannya ditambahin, nah itu nggak boleh juga ya. Literan dijelekongin ke dalam literannya, nah itu nggak boleh, itu menyebabkan tidak berkah ya. Selanjutnya jual beli dengan cara mengecoh, ini juga sudah banyak sekali terjadi ya. Jual beli ini mengandung unsur penipuan dan menzolimi pembeli sehingga sangat dilarang oleh agama. Contoh ya, dari jual beli mengecoh seperti penjual mangga meletakkan mangga yang bagus-bagus di atas ya, kemudian sedangkan yang jelek-jelek ditempatkan di bawah, kemudian mencampur dengan sembunyi-sembunyi ketika menimbangnya untuk pembeli. Nah ini nggak boleh. Jual beli
buah-buahan, di atasnya mau bagus ya, di atasnya buah-buah yang bagus, di dalamnya di bawahnya buah-buahan yang jelek. Ini namanya mengecoh. Terang-terangan saja ya, kalau bagus semua, kalau jelek semua ya. Atau misalnya sampaikan ini yang atasnya segini, yang bawahnya seperti ini, boleh ya. Tapi kalau sengaja untuk mengecoh biar orang bagus banget ini salak, bagus banget. Ternyata yang buat nyicipin bagus, ternyata yang dijual belikan, yang ditimbang, yang dibawakan ke pembeli adalah barang-barang yang jelek. Dalam gambar kamu lihat itu ya, di aqua, aquanya kelihatan asli, 1-2 yang asli, ternyata yang di dalamnya adalah aqua yang hasil mengambil dari air keran. Ini mengecoh ya, nggak boleh ya, gak berkah. Ya Allah ya Karim, yang selanjutnya ya, yang terakhir, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Orang lain sedang menawar, kamu beli. Orang lain sedang menawarkan, kamu tawarkan juga. Nah ini gak boleh ya. Apabila masih terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli ya, hendaknya penjual tidak menjual kepada orang lain. Sebaiknya apabila seorang akan membeli sesuatu barang, maka hendaknya tidak ikut membeli sesuatu barang yang sedang ditawar oleh orang lain, kecuali memang sudah tidak ada kepastian. Contoh misalnya begini, dalam gambar, berapa harganya ini? Ini 275.000. 275.000 udah pas tuh. Iya udah pas. Nah, kamu jadi pembeli, beli sama saya aja nih 250. Nah itu namanya gak boleh ya, menawarkan barang yang sedang jual beli sama orang lain. Itu penjual gak boleh seperti itu. Atau misalnya pembeli, ini berapa? 275.000. 275 udah pas nih. Udah. Saya beli yang itu aja, yang di sebelah sana tuh. Di sana mah dapat 250.000. Jadi kalau jadi ya jadi, kalau enggak ya enggak. Jangan sampai menyakiti orang lain ya, jual beli barang yang masih dalam tawaran, enggak boleh. Sedang ditawar orang, kamu embat tuh. Mau jual motor berapa? 2 juta. Saya tawar 1,5 juta. Kamu datang, udah sama saya aja 2 juta nggak apa-apa, nggak pakai nawar saya mah. Ya itu nggak boleh ya. Membeli barang yang sedang ditawar orang lain itu nggak boleh ya. Sama kamu beli jual HP, ada orang jual HP sama teman kamu, harganya berapa? Harganya 850.000 misalnya. Tawarin berapa? 850.000. Teman kamu nawar 700, boleh nggak? Nggak boleh. Kamu datang lah, HP-nya bagus, udah gini aja sama saya aja, udah 850 mah, nggak usah pakai nawar saya mah. Nah ini nggak boleh ya. Jual belinya sah, tapi haram karena menyakiti orang lain. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin pertemuan yang akan datang mulai ada ujian ya, ada ulangan ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, diakhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.